Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat CP Channel ya. Semoga sahabat semuanya dalam sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Kita bahas masih seputar regulasi ya, juknis terbaru ya, layanan pengembangan profesi dan karir dosen ya, di Kemendikbudristek nomor 39 ya, tahun 2026. Meneruskan video sebelumnya, ya, sahabat JB Channel, kita bahas sekarang ya, mengenai kenaikan jabatan akademik dosen. Kita masuk ke persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen tetap. Kenaikan dosen ke jenjang jabatan akademik lektor ya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memenuhi PKD 4 semester secara berturut-turut ya, dari perguruan tinggi yang sama. Setelah dosen yang bersangkutan ya mendapatkan SK untuk asisten ahli. Kemudian yang kedua, memenuhi angka kredit pada jabatan akademik lektor dengan proporsi, nah ini proporsi angka kredit penelitian minimum 35%. Kemudian memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik lektor. Nah, ini yang terkait dengan SKP, ya, sasaran kinerja pegawai dengan predikat minimal baik. Berturut-turut selama 2 tahun ya. Ini dikonversikan ya nanti ke angka, dikonversikan ke angka konversi ya, yang berpredikat baik 100%, sangat baik 150%. Nah, kemudian ada syarat khusus ya, syarat khusus nanti diatur di pasal berikutnya, ya, 1 publikasi ilmiah, 1 hasil karya seni berkualitas, dan lulus uji kompetensi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan syarat kenaikan ke lektor kepala yang memenuhi BKD 4 semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama ya. Ini penekanannya adalah pada perguruan tinggi yang sama. Dan memenuhi angka kredit pada jabatan akademik lektor kepala dengan proporsi angka penelitiannya minimum 40%. Kemudian memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik lektor kepala, memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik, ya berturut-turut selama 2 tahun, memiliki minimal syarat khusus, ya berupa 1 publikasi ilmiah atau 1 hasil karya seni yang berkualitas dan lulus uji kompetensi. Nah, kemudian untuk kenaikan dosen ke jenjang profesor harus memenuhi persyaratan sama ya, memenuhi BKD 4 semester dari perguruan tinggi yang sama berturut-turut, ini memiliki gelar doktor terapan atau subspesialis. Nah, ini pengalaman 10 tahun. Jadi kalau belum memiliki pengalaman 10 tahun ya tidak bisa. Jadi harus ya minimal ya 10 tahun sebagai dosen tetap. Nah, kemudian dalam menghitung pengalaman tersebut ya memenuhi kriteria memperhitungkan masa kerja saat CPNS diperhitungkan, dan memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap ya meskipun pindah unit kerja, kemudian memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap ya dengan status keaktifan ya tugas belajar atau izin belajar, ini juga diperhitungkan, dan juga masa kerja dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian, ini juga dihitung. Yang tidak dihitung adalah saat menjadi calon dosen, saat menjadi dosen tidak tetap ya, kemudian saat berhenti dari jabatan dosen tetap ya, ini tidak dihitung ya. Bagi dosen tetap yang berasal dari Dopdiknis ya, hitung sejak memiliki jabatan akademik pertama. Nah, kemudian memenuhi angka kredit pada jabatan profesor dengan proporsi angka penelitian 45%. Dan memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan profesor ya, yang memenuhi SKP ya minimal baik berturut-turut selama 2 tahun ya, sama ini sebelumnya. Nah, ini ada tambahan ya, memiliki sertifikat pendidik untuk dosen ya,
memiliki syarat khusus ya 2 publikasi ilmiah, ini juga sudah pernah kita bahas ya. Kemudian memiliki rekam jejak akademik dan non-akademik yang dievaluasi secara holistik melalui laman PDDikti, ya, kemudian SINTA, Sistem Informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan sumber lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian lulus uji kompetensi. Nah, kemudian ada persyaratan minimum ya. Ada persyaratan minimum ya untuk pangkat atau waktu ya untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Ya, kalau pangkat ini berarti di sini untuk yang khusus dosen PNS ya, kenaikan ke jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi ya, wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat atau golongan tertinggi pada jabatan saat ini. Misalnya kenaikan ke AA, kenaikan dari AA ke lektor bisa dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat ya golongan penata muda tingkat 1 minimal 3B ya, minimal 3B, dan paling singkat 2 tahun ya dalam jabatan akademik AA. Ini setelah 2 tahun baru bisa mengajukan ke lektor. Demikian pula untuk ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, ini juga minimal ya golongannya 3D. Ya, golongan 3D, pangkatnya penata tingkat 1, dan paling singkat 2 tahun dalam jabatan akademik lektor. Nah, kemudian kenaikan dari LK ke profesor bisa dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat atau golongan pembina dan pangkat pembina, dan golongan 4A telah membina ini ada tambahan, telah memiliki masa kerja 10 tahun ya, 10 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap. Kemudian bagi dosen yang berstatus sedang tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan ya bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik. Sedangkan untuk dosen tetap PTN BH dan juga dosen tetap PTS atau PTS keagamaan, kenaikan ke jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Kenaikan dari AA ke lektor ya paling singkat 2 tahun ya dalam jabatan akademik asisten ahli, jadi tidak memerlukan persyaratan, harus minimal 3B ya. Kemudian dari lektor ke lektor kepala juga paling singkat 2 tahun dalam jabatan akademik lektor ya, tidak harus minimal 3D ya. Sedangkan profesor ya, ke profesor juga minimal sama ya, memiliki masa kerja 10 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap. Ini tidak ada minimal harus 4A ya, karena ini untuk dosen tetap PTNBH dan juga dosen tetap. Nah, kemudian untuk proporsi angka penelitian ini yang kemarin terjadi perbedaan ya dalam sosialisasi tahap kedua itu dijelaskan ya, untuk kalau ini sama ya, jadi bagi dosen PNS sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 memperoleh angka integrasi. Dan PNS mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025 memperoleh angka prestasi. Nah, ini sama dengan apa yang disampaikan dalam sosialisasi. Yang berbeda itu yang ini. Karena ketika di dalam sosialisasi tahap kedua itu dijelaskan ya angka penyetaraannya sampai dengan 31 Desember 2025. Dan di Juknis ini di Kepmen 39 tahun 2026 ini ya untuk angka penyetaraan itu sejak TMT jabatan akademik terakhir ya sampai dengan 31 Desember 2022. Sedangkan mulai 1 Januari 2023 itu sudah memperoleh angka prestasi. Jadi nanti angka prestasinya ya dibuat untuk 2023, 2024, 2025 ya. Nanti ada akumulasinya. Jadi akumulasi angka kredit prestasi. Ya, kemudian proporsi. Nah, ini proporsi angka penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik tadi yang mulai 35%, 40%, dan 45%. Itu dihitung dari proporsi angka kredit penelitian berdasarkan portofolio ya
pelaksanaan penelitian sejak TMT terakhir ya, sesuai dengan laman sesuai pada laman sister sejak TMT sampai ketika mengajukan jabatan akademiknya. Nah, kemudian proporsi angka kredit penelitian bagi dosen PNS, dosen tetap PTNBH, dan dosen tetap PTS atau PTS keagungan terhitung sejak 1 Januari 2023 ya diperoleh dari angka prestasi. Ya, jadi setelah 2023 ya diperolehnya dari angka prestasi dengan tetap mempertimbangkan angka maksimal pada setiap jenjangnya ya. Jadi kalau untuk lektor ya 80 ya maksimal angka kredit per tahunnya, dan lektor kepala 120 dengan profesor 106. Jadi tetap memperhitungkan angka maksimal pada setiap jenjangnya. Itu harus diperhatikan ini sahabat JB Channel ya. Kemudian coba kita lihat ini ya. Pemenuhan proporsi angka penelitian didasarkan pada perolehan angka pada jenjang jabatan akademik terakhir. Apabila dosen memiliki jabatan akademik AA dengan perolehan angka 150, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik kolektor wajib mencakup minimal 30% angka penelitian dari kekurangan angka yang diperlukan untuk mencapai. Jadi di sini ada angka 20, ada angka 200, ada angka 300. Yang dituju kemana ya lektornya? Kayaknya ini sepertinya juga mengacu di regulasi yang sebelum Kepmen 63 ya, karena di situ ada angka untuk yang lektor itu 200 ya, ada yang lektor 300 ya, ada lektor kurus, ada lektor gemuk ya. Jadi di sini diakomodir kembali. Nah, kemudian apabila dosen memiliki jabatan akademik lektor dengan perolehan angka 200 atau angka 300, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala tetap wajib mencakup minimal 40% angka penelitian dari kekurangan angka yang diperlukan untuk mencapai. Makanya angka lektor kepalanya yang dituju berapa? Ya, apakah angka 400 atau angka 550 atau angka 700? Tetap nanti memperhitungkan ya proporsinya, tetap memperhitungkan proporsi angka penelitian 40% kalau ke lektor kepala. Nah, kemudian kalau ke guru besar bagaimana? Apabila dosen memiliki jabatan akademik lektor kepala dengan perolehan angka ada yang 400, 550, atau angka 700, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke profesor wajib mencakup minimal 40% angka penelitian dari kekurangan angka yang diperlukan. Ya, untuk mencapai angka untuk guru besar kan ada dua, bisa angka 850 atau angka 1050. Nah, ini ada contohnya. Nah, berikut contoh perhitungan proporsi angka penelitian dosen dengan jabatan akademik LK ya. Jadi angka 400 ya. Untuk memenuhi kebutuhan kenaikan jabatan akademik profesor yang yaitu memiliki minimal 40% angka penelitian yang diperoleh ya setelah TMT jabatan akademik lektor kepala. Ya. Setelah TMT jabatan akademik lektor kepala. Nah, ini contohnya. Ini publikasi satu artikel pada jurnal internasional bereputasi, SJR di atas 0,25, kuartil 2 berarti angkanya 38 ya. Kuartil 1 40, kuartil 2 38, dan kuartil 3 35, kuartil 4 33. Nah, ini 38 ya. 37,5 lah nanti kalau di dalam perhitungan di sini. Ini SJR-nya di atas 0,2 yang digunakan sebagai syarat khusus sebagai penulis pertama dan juga sebagai korespondensi. Ini menunjukkan ya sahabat JB Channel bahwa untuk syarat khusus ya, kalau ada syarat khusus ya, itu tidak bisa ya hanya penulis tunggal. Jadi harus berkolaborasi, ada timnya. Nah, di sini penulis pertama sekaligus korespondensi.
Ini syarat khusus pertama. Kemudian ini syarat khusus yang pertama, karena ini di atas 0,25 dan minimal harus kuartil 2. Nah, ini publikasi yang kedua yaitu di JIB dengan SCR di atas 0,2 dan kuartil 3 yang digunakan sebagai syarat khusus yang kedua. Sebagai penulis pertama, ya, ini sebagai penulis pertama saja atau sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang. Nah, kemudian publikasi 2 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SCR di atas 0,1, ya. Ini tidak memenuhi syarat khusus pertama atau syarat khusus kedua, ya, tapi bisa menambah untuk menghitung angka penelitian, ya. Tetap kuartil kedua dihitung 37,5 sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 orang. Berarti penulis pertama di sini ya 40%. Ini juga penulis pertamanya 40%. Ini penulis pertama sekaligus korespondensi 60%. Nah, kemudian yang keempat, publikasi 2 artikel di Proceeding Internasional berindeks SCR dan Scopus, atau SCR dan Web of Science WOS sebagai penulis pertama sekaligus sebagai makalah presenter, ini 60%. Kemudian publikasi buku referensi, sekarang buku referensi dengan monograf sama 40 AK. Kalau yang regulasi sebelumnya monograf 20, nah sekarang sama ya. Jadi sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai penanggung jawab 60%. Ya, publikasi 3 artikel di JIB, SCR di atas 0,1 dan kuartil 2 sebagai penulis anggota. Nanti penulis anggotanya dengan jumlah penulis anggota 3 orang, salah satu penulis yang lain, ya. Dan salah satu penulis yang lain, penulis pertama dan korespondensi. Jadi ini 60%, ada penulis pertama dan korespondensi, nanti 40%-nya dibagi dengan 3 orang. Karena pengusul ini adalah sebagai penulis anggota. Kemudian publikasi 1 artikel di JIB, SCR di atas 0,1 dan kuartil 3 sebagai penulis anggota, dengan jumlah anggota 5 orang, salah satu penulis yang lain, yaitu penulis pertama dan korespondensi. Jadi penulis yang lain sebagai penulis pertama dan korespondensi 60%, yang 40% dibagi untuk 5 orang. Kemudian publikasi 2 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1, juga nilainya sama 25, peringkat 1 dan peringkat 2 sama. Sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang. Salah satu penulis yang lain sebagai penulis pertama. Jadi pengusul ini sebagai penulis korespondensi, jadi nilainya 40%. Nah, publikasi 4 artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, ya, ini 20 AK, sebagai penulis korespondensi di 40%, dengan jumlah penulis 3 orang. Salah satu penulis yang lain sebagai penulis pertama, bukan penulis korespondensi. Jadi penulis yang lainnya sebagai penulis pertama juga 40%. Nah, kemudian 1 sertifikat paten ya, di nilainya 40 AK sebagai inventor utama di 60%, dan menulis 2 laporan penelitian ya, laporan penelitian itu ya, itu nilainya adalah masing-masing 2 AK, jadi dikalikan 2. Kemudian sebagai ketua di 60%. Nah, ini semuanya ya berdasarkan contoh capaian seorang dosen sebagaimana tersebut di atas, maka perhitungan proporsi AK penelitian dengan asumsi mendapatkan penilaian AK mendekati maksimum, maka ini dihitung tadi yang sudah saya sampaikan ya, 60%, ada yang 40% itu ya. Maka kalau dihitung ya semuanya ya. Nah, di sini ada keterangan ya untuk yang laporan penelitian seperti yang sudah ada dalam tabel sebelumnya. Itu laporan penelitian paling banyak 5% ya dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, yang mulai dari nomor 1 ini 22,5 AK sampai dengan yang nomor 11 ini 2,4 AK, dihasilkan 210,7 AK, sehingga proporsi AK penelitiannya adalah 210,7 dibagi dengan 450 karena kebutuhan
dari angka 400 rektor kepala ke angka 850. Jadi dibutuhkan 450, kalau dihitung persentasenya temu 46,82%. Dengan kesimpulan ya memenuhi proporsi angka penelitian minimal 40% untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik profesor. Demikian sahabat Jiwa Channel ya, sebagian ya pembahasan ya di Juknis yang khusus yang kita bahas hari ini mengenai proporsi angka penelitian ya, dan juga untuk persyaratan minimum ya untuk kenaikan mulai dari lektor kepala sampai dengan profesor. Semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.